Welcome back to my channel. Pada video kali ini gue mau ke kantor. Sekarang pukul 4.05 kurang lah, 4.30 mungkin, 4.25 deh. Yang baterai percentage 100%. Di sini jaraknya 425 km. Nah, jarak tempuh ini tuh beda kalau nanti nyala dengan AC. Welcome, Faki Ramadan. Jarak dari rumah gua ke kantor itu seperti ini, gue colok dulu. Jarak dari rumah gua ke kantor itu tanpa tol ya, 45 km. Ini mak gua. Jadi harusnya ini misalnya ini 425 km ya. Kalau gue nyalain AC bersihnya 361 km. Jadi 361 km dikurang 45 km itu berapa tuh? 350-an ya. Jadi sesuai nggak sih kurangnya? Nah, di trip kali ini, di jalan kali ini kayaknya gue bakal agak ngebut. Soalnya kan jalan kosong nih. Nah, kalau mobil listrik tuh ngebut dia biasanya sih lebih boros ya harusnya. Cuman nggak tahu, kita lihat aja. Nyampe sana itu harusnya langsung kita hitung aja deh. 361 dikurang 45 ya. Ya, 45 km. 316 itu 340 kan. Oke, mungkin itu. Next, enjoy the video. Ish, pakai gitu-gitu segar. Nasole. Pergi bun. Iya, hati. Nih kalau bawa mobil listrik tuh kayak gini ya guys, kucing tuh nggak denger. Kalau mau di klakson nggak enak, masih subuh. Ini harus turun. Ini kalau pagi aja sih. Kalau siang sih ya gue klakson. Semoga pop drive-nya kelihatan ya. Ini malam, jadi mungkin agak bias kena lampu dari lawan arah. Let's go.
Ini gue udah jalan 9,9 km, baterai sisa 97. Ya, kurangnya 3, 9 dibagi 3 berarti satu baterainya buat 3 km. Gimana menurut kalian? Hemat atau kagak ya? Tol aja deh. Sama nggak ya tolnya? Sama kali ya? Okay, let's go. Guys, bener. Apa ini ya? Kecelakaan kah? Oh. Nah, kalau gua di tol gini sih gua jaga kecepatannya di antara 80 sampai 90. Karena kalau gua baca-baca tuh ya mobil listrik tuh iritnya di kecepatan segitu. Kalau di atas 100 dia katanya sih boros. Cuman ya nggak tahu juga ya. Ini aja tadi baru jalan 9 km, ya 10 km lah kalau dibulutin 9,9, udah berkurang 3% baterainya. Nah sekarang update, gue udah jarak tempuhnya udah jalan sejauh 15 km, 16 km. Dan sisa baterai 96%.
gua habis pindah tol ke tol Kebonjeruk. Jarak tempuhnya yang udah gue tempuh itu 24 km. Sisa baterai gue 94%. Jadi 24 bagi 6 ya, itu 4 km. Nah, menurut kalian gimana? Boros kah atau itu mobil listrik segitu udah hemat? Nah, update lagi. Gue sudah menempuh jarak 30 km. Sisa baterai 92. Udah habis 8%. Jadi kalau 30 bagi 8 mungkin 2 lebih. Boros ya guys. Jadi satu baterainya untuk 2 km. Oh enggak 3. Sorry 3 km. Kok agak boros ya? Cuman ya menurut kalian gimana? Oh ya, dan gaya berkendara gue ini dari tadi tuh nyantai, dan di sini gue make adaptive cruise controlnya. Ini gue lock paling tinggi tuh 89. Kecuali tadi ada sekali gue kan mau nyalip, jadi gak lebih dari 100, paling 96 lah. Ya itulah. Jadi kalau di tol gini gue jarang nginjek gas, cuman jaga rem aja. Karena ini kan dia udah adaptif ya, dia udah bisa baca mobil depan, kelihatan nih kalau di sini. Tapi sekali lagi kalau sistem kayak gini jangan terlalu dipercaya, harus aware juga. Jadi di sini kaki gue kadang-kadang jaga rem. Kalau memang gue ngeliat belakang ada mobil juga, gue jaga rem. Tapi kalau memang lempeng ya gue nyantai aja. Dan ini gue set jaraknya itu dia mid ya, setengah. Jadi ada 3, jauh, sedang, deket. Cuman kalau deket ini ngeri juga. Kalau setengah ini rasa gue masih ada waktu buat ngerem kalau seandainya depan tuh rem mendadak. Ini arah lawan macet total ya. Setahu gue tuh tol ini tuh harusnya ada kontraflow dari arah sana. Cuman tadi gue lewat sih belum ada kontraflownya, jadi kayak mungkin lebih pagi kali ya. Sekarang nih baru macet, masuk laporan macet banget, baru kontraflow mungkin gitu ya, nggak tahu juga. Kalau kalian tahu bisa di share mungkin di kolom komentar. Update lagi, jarak tempuh yang udah gua tempuh itu 36 kilo dan sisa baterai gua itu 91%. Jadi kalau dihitung-hitung 91 dari 100 udah berkurang 9, 364 lah ya. Jadi 1% baterai untuk 4 km. Pengalaman make adaptive cruise controlnya. Jadi gua ini make adaptive cruise control ini baru ya guys. Cuman kalau pakai cruise control itu gue udah lama. Sebelumnya itu gue kalau cruise control makanya di expander. Nah, adaptive cruise control di sini tuh kan ya namanya juga adaptif ya. Jadi dia bisa baca mobil depan, sangat nyaman guys. Jadi kayak gimana ya? Kita nggak perlu, kan kalau gue pas pakai expander tuh gue harus jaga rem. Lagi kayak gini gue lepas rem, gue matiin cruise controlnya. Kenapa? Karena kan dia nggak ada sistem remnya, jadi ya gue harus jaga-jaga juga. Nah sedangkan kalau ini gue jaga rem cuman lebih enjoy gitu, jadi nggak perlu siap-siap buat mencet. Nah jadi gitu, cruise controlnya tuh lebih smooth lah. Jadi kalau mau balik lagi ke expander tuh agak gimana gitu, kurang enak ya. Apalagi kan ini kan ya mobil listrik ya, bahan bakarnya hemat, terus pulang tinggal tidur, cas tinggal tidur udah penuh, besoknya bisa dipakai lagi. Ya lebih enak aja gitu. Nah, sampai ini di gerbang tol Kunciran 7 itu ya. Ya 7. Jarak tempuh 38,9, 39 lah ya berarti. Sisanya sisa baterai 90%. Konsumsinya sih di sini dikasih tahu 12,6 kWh per 100 km.
Kayaknya itu cukup boros sebenarnya. Gua tau juga nih, kalau menurut kalian gimana? Gue kalau lihat YouTube atau nggak ada orang ngevlog kayak gini juga, ngeliat konsumsinya itu kecil-kecil lah guys, kayak 9 km, 8 km. Apa memang MG ini boros kali ya? Tapi ya kalau gue pribadi udah tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena ya gue ngitungnya dari kilometernya aja. Kayak tadi dari rumah 360 dikurangin jarak perjalanan, sisanya pas nyampe sisa berapa. Kalau gue sih paling itu ngitungnya gitu aja ya. Kalau dulu tuh pas awal-awal gue ngitungin banget tuh, kayak ininya konsumsi per 100 km berapa. Jadi kayak gue juga bingung sih ngitungnya kalau itu kayak gimana ya. Jadi ya akhirnya gue ngitungnya lewat kilometernya aja langsung. Gak tahu kalau kalian gimana nih, beneran gak sih itu konsumsinya segitu? Kalau gue pribadi ya udah ngeliatin kilometernya aja. Jadi persenan itu ya gue umpetin lah, nggak perlu gue lihat sih. Kayak kemarin aja gue dari daerah Jakut kalau nggak salah, itu baterai sisa 29, cuman jarak tempuhnya oke, ya udahlah jalan aja. Kalau mikir-mikir itu kan nyari casan lagi, ribet lagi. Kalau gue sih gitu ya. Nggak tahu kalau kalian gimana, boleh share pengalamannya kali di kolom komentar. Ini gue udah mau keluar gerbang tol Pinang 2, jarak tempuh 40 km, sisa baterai 90%. Akhirnya keluar tol juga. Harusnya di sini lancar sih, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Ya, enjoy the video. Akhirnya sampai juga di kantor. Update. Oke, recap perjalanan tadi. Jarak yang gue tempuh itu 43,4 km.
Walaupun tadi di maps itu dia 45 km ya. Dan di sini waktu jalannya kayaknya 59 menit, terus konsumsinya 12,4. Sisa baterai 89 km dan sisa jarak tempuh dengan AC itu 323 km. Kalau kita hitung ulang yang tadi itu kan 360 dikurang 45 yang tadi tuh 361 deh, sorry. Kurang 45. Harusnya kan 316. Ini kan kalau dia 45 km sesuai dengan maps tadi. Tapi di sini ternyata jarak tempuhnya 44 km lah ya, 43 km lah kita buletin ya. Dikurang 43 km. 318. Tapi di sini sisa jarak tempuhnya itu 323 km. Jadi menurut kalian gimana tuh, guys? Nggak tahu maksudnya itu dia lebih, kayaknya nggak mungkin nggak sih kalau lebih. Dan ini kan kalau pakai AC ya jarak tempuhnya. Kalau dia tanpa AC itu jarak tempuhnya 308 km. Mungkin itu rincian perjalanan hari ini. Oke, itu aja guys. See you on the next video. Bye.